Kemudian saya izin untuk berbagi layar. Nah, karena kemarin kita sudah belajar strukturnya, hari ini saya ingin mengajak kalian untuk membahas berkenaan dengan teks eksplanasi. Ih, ketahuan mereka dong. Ntar, gimana? Oh, di sini kok nggak kelihatan? Iya, biasanya merah putih. Di sini kok gelap. Kalian bisa melihat secara detail nggak? Ntar, harusnya saya ulang nih. Ntar ya. Saya ulang. On. Betul sekali. Kalau atau enggak, nanti warnanya hitam aja. Nah, di sini tampilannya kok nggak muncul. Sebentar ya, Nak ya. Di tempat teman-teman di sini yang banyak hitamnya. Jadi dia fokus yang biru ini aja ya, yang kecil ya. Baik. Nah, di layar sudah bisa kalian lihat ada sebuah pertanyaan. Mana yang tepat? So, di sini saya pengen kalian mengidentifikasi dulu sih mana yang tepat. Karena kita tahu bahwa eksplanasi itu kan katanya adalah teks yang berisi tentang penjelasan mengenai suatu proses terjadinya fenomena serta penyebab terjadinya fenomena tersebut. Oh, sekarang bagaimana Bilqis? Apakah masih judul? Masih, Sir. Hah? Kalau Itu? tempat saya masih eksplanasi unsur kebahasaan, masih judulnya, masih Oh, step gitu? 1. Wah, ini tidak bisa dibenarkan. Kalau gitu saya izin untuk stop share lagi. Ntar, saya coba share screen-nya pakai. Iya kok? Ntar ya, saya coba. Ganti ke Google Meet. Nanti. Sebentar ya, ini ada kendala teknis dari sayanya. Baik. Saya coba berbagi layar. Google Meet kah? Taruh kayak semacam di Google Classroom juga bisa kan? Connect kan karena sama-sama Google. Cuma setahu saya di Google Meet itu dia bisa lebih berat dibandingkan Zoom. Zoom lebih ringan. Enggak. Google Meet lebih berat. KB-KB-nya segala macam. Yes. Kalau sekarang Bilqis bagaimana? Apakah terlihat berubah slide-nya? Ya, Sir. Sudah ya, baik. Nah, kembali lagi juga teman kawan-kawan sih biasa karena mengajar mahasiswa magang. Di sini kita lihat bahwa teks eksplanasi itu berkenaan dengan proses dan apa Bilqis? Dan apa Bilqis? Mengenai suatu proses terjadinya sebuah fenomena Dan serta penyebabnya. Kalau kita lihat berarti kalau saya narik pertanyaan ke beberapa pertemuan yang lalu kita bahas tentang pola. Berarti pola yang digunakan apa Dinara? Karena ada proses dan penyebab. Maka polanya apa Dinara? Tidak tahu. Kan teks eksplanasi itu membahas terkait proses dan penyebab terjadinya sebuah fenomena. Kalau begitu pola yang digunakan pola apa? Sebab akibat.
Satunya? Oke, satunya lagi? Kan sebab akibat hanya menjelaskan tentang penyebab terjadinya fenomena. Yang prosesnya bagaimana? Yes, proses. Betul sekali. Pola kronologi dan kausalitas. Gitu ya, Bilqis dan Alia Zara Tedesak. Nah, sekarang saya minta kalian untuk lihat nih, dari pernyataan berikut, mana yang mungkin digunakan dalam teks eksplanasi. Saya minta juga alasan kalian. Pertama, pelangi hanya dapat dilihat pada hari yang cerah. Sebab itulah kita tidak dapat menyaksikannya pada malam hari walaupun kondisinya mendung. Menurut kalian, apakah ini mungkin digunakan di dalam teks eksplanasi kalimatnya? Ya, alasannya apa? Alasannya? Akibat sebab. Sebab, oke. Lanjut. Cahaya matahari yang melalui titik-titik hujan dibiaskan ke tengah titik-titik hujan, sehingga cahaya putih berubah menjadi beberapa warna spektrum. Apakah ini mungkin digunakan dalam teks eksplanasi? Mungkin. Alasannya? Ada kronologi, karena ada sehingganya. Oke, ini siapa yang ngechat? Makanya, apanya pakai RD, Mr. Wahyu kasih tahu. RD itu apa? RD itu apa, nak? Sar, itu saya ini chat si Rani, saya belum ke dia. Tadi dia bilang kan, tadi tuh Mr. Wahyu chat dia, makanya dia bangun. Terus saya bilang, iya tadi Mr. Wahyu juga kasih tahu gitu. Tadi bilang gitu, Sar. RD itu siapa? RD itu typo tadi maksudnya. Oh. Kalian ya cecetan di balik saya ya, ternyata. Jangan-jangan kalau saya ngajar, kalian cecetan, ini apa sih Mr. Wahyu ngomong apa sih gitu kah? Kalau ada gimana ya berarti beneran. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Oke, pelangi banyak disukai oleh orang-orang. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan karena pelangi memberikan suatu keindahan. Para pujangga sering mengibaratkan suatu hubungan yang kandas seperti pelangi, meskipun sesaat setidaknya memberikan keindahan. Oke, menurut Alma, Mak, ini bisa digunakan dalam teks eksplanasi atau tidak? Kenapa? Kalau ini, menurut kamu? Nahwa? Apakah ini bisa digunakan di teks eksplanasi atau tidak? Nggak tahu. Nada bagaimana nada? Nada? Halo nada, pintar. Iya, Sir. Oke, menurut kamu teks yang ketiga itu bisa digunakan di teks eksplanasi atau tidak, Nak? Kalau menurut saya kurang, Sir. Soalnya memang fenomena alam, cuman nggak ngejelasin, cuman kayak nggak tahu deh, Sir. Oke, ujung-ujungnya nggak tahu ya. Kayaknya enggak, tapi ujung-ujungnya nggak tahu. Dinara bagaimana, Din? Ragu-ragu, alasan kamu ragu-ragu? Yes. Kesimpulan. Oke. Mari kita cermati baik-baik ya. Teks eksplorasi itu berisi penjelasan mengenai suatu proses terjadinya sebuah fenomena serta penyebab terjadinya fenomena. Ingat, orientednya adalah fenomena.
kemudian proses dan penyebab. Sekarang kita lihat di kalimat ini. Pelangi banyak disukai orang-orang. Memang ada fenomena di sini. Fenomenanya adalah pelangi. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan karena pelangi memberikan suatu keindahan. Dia membahas tentang keindahan di sini. Para pujangga sering mengibaratkan suatu hubungan yang kandas seperti pelangi. Apakah ini menjelaskan terkait fenomena pelangi? Apakah ini menjelaskan terkait penyebab terjadinya fenomena pelangi? Tidak. Oleh karena itu, apakah ini bisa kita katakan sebagai bagian dari teks eksplanasi? Tidak. That's why teks ini tidak tepat untuk digunakan pada teks eksplanasi. Bisa dipahami? Bisa. Baik, lanjut. Bagaimana dengan yang ini? Saya minta Alia Zahratunisa. Silakan bentar. Alia? Yes. Bagaimana menurut kamu yang keempat, Nak? Apakah mungkin digunakan dalam teks eksplanasi atau tidak? Mungkin. Mungkin. Alasannya apa, Nak? Kan menjelaskan kayak bencana alam gitu kan, Sar. Hmm. Terus ada diakibatkan dan disebabkannya. Hmm. Terus udah itu aja sih, Sar. Oh, Kayaknya iya deh. iya ya. Nggak tahu. Oke, bagaimana Chelsea? Ya, alasannya Chelsea. Oke, ada akibatnya, ada sebabnya. Terlihat tidak di situ kronologinya? Terlihat ya. Baik, terima kasih sudah menjawab. Berarti saya nggak bisa nyoret-nyoret juga di sini karena nggak ada apa-apanya di layar saya ini. Misalkan ada yang tanda pensil kan ini nggak ada di sini, jadi susah. Kursornya juga di layar juga nggak muncul. Baik, kalau begitu mari kita lihat berikutnya nih. Cepat. Oke, sekarang kita telah unsur bahasanya ya. Kita sudah ketemukan tadi ada 3 kalimat, 3 pernyataan yang bisa kita gunakan di dalam teks eksplanasi. Kalau kita lihat unsur kebahasaan dari kalimat teks pertama, pelangi tidak hanya dilihat pada hari yang cerah. Sebab itulah apa unsur kebahasaan yang menonjol di situ, yang terlihat? Apa, Nak? Apa? Apa pintar? Alma apa, Nak? Unsur kebahasaan yang menonjol, yang terlihat di situ. Ini kalau dari Manik izin ke toilet. Oh, kira unsur kebahasanya izin ke toilet. Silakan, Nak. Kalimat pertama, ini ya. Ya. Yes. Itu. Oke. Apa unsur kebahasanya berupa apa? Berupa apa unsur kebahasanya? Nggak tahu. Mungkin Chelsea bisa bantu, Chel. Apa? Sebab. Oke, berupa apa sebab ini? Apa istilahnya? Konjungsi. Thank you. Selanjutnya, kalimat yang kedua. Konjungsinya apa, Nak? Si Nahwa. Oh, bentar. Nahwa tahu tidak konjungsi itu apa? Tidak tahu. Oke, Alma tahu nggak? Ninara tahu? Chelsea tahu konjungsi itu apa? Konjungsi itu apa, Nak? Kata tambahan? Kata tambahan. Oke. Alia
familiar tidak dengan kata konjungsi itu apa? Nggak ingat, Sir. Tapi saya sering dengar kok. Oke. Sangap, Assalamualaikum Sangap. Waalaikumsalam, Sir. Sangap tahu nggak konjungsi itu apa, Nak? Kata hubung, Sir. Kata penghubung. Oke, Nahwa. Konjungsi itu kata penghubung Nahwa. Nah, menurut Nahwa, yang statement kedua, yang ini, ada nggak kata penghubungnya Nahwa? Ada nggak? Apa? Apa? Sehingga. Ini. Benar? Yakin? Yakin? Yeay, benar. Keren. Oke, sehingga adalah kata penghubungnya. Alia, lanjut Alia di pernyataan yang ketiga Alia. Adakah konjungsinya Alia apa saja? Pada akhirnya. Oke, pada akhirnya. Lagi? Ada lagi tidak? Saya nggak lihat lagi sih, Sir. Tidak ada lagi. It's okay, nggak apa-apa. Baik, kita sudah dapat nih beberapa unsur kebahasaannya berupa konjungsi. That's why di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit banyaknya berkenaan dengan sama kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada 3 di sini, yaitu pertama ada konjungsi, yaitu konjungsi kausalitas dan kronologis. Berikutnya adalah kata benda jenis fenomena. Dan yang terakhir yaitu kata teknis. Kata teknis udah pernah saya sampaikan. Masih ingat kan kalian apa itu kata teknis? Apa itu kata teknis? Gak apa-apa, boleh buka buku. Kata teknis ialah kata istilah. Istilah-istilah tertentu yang digunakan di dalam sebuah teks. Kalau kata benda, ya benda. Dinara benda atau bukan? Iya. Yang saya pegang benda atau bukan? Iya. Yang saya gunakan ini benda atau bukan? Iya. Kalau perasaan saya benda atau bukan? Bukan. Tapi kalau kata perasaan itu kata benda. Kata perasaannya ya, perasaan. Kata itu adalah kata benda. Tapi kalau misalnya suka, cinta, sayang, itu adalah kata sifat. Pintar. Baik. Sudah di screenshot untuk yang di rumah? Sudah dicatat untuk yang di sini? Sudah. Baik. Kalau begitu saya lanjut ke pembahasan berikutnya, konjungsi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Sangap Aritonang bahwa konjungsi itu adalah kata penghubung. Maka bisa kita cermati bahwa konjungsi itu adalah kata yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Oke, antar kata. Contohnya apa ya? Bilqis. Sudah baik belum Bilqis dari toilet? Bilqis apa contohnya, Nak? Bilqis? Oke, sepertinya dia masih di toilet. Zahra? Zahra. Iya, Zahra ada kan tadi? Zahra Safi Ayu? Ada, Sir. Oke, Zahra apa, Nak? Antar kata. Contohnya apa, Bindar? Kita lihat. Dan. Oke, itu konjungsinya ya. Dan. Nama konjungsinya. Kalau contoh penggunaannya bagaimana, Pintar? Keren-keren sudah yang kamu sampaikan itu. Konjungsi dan itu adalah antar kata bisa. Tapi contoh penggunaannya bagaimana ya? Kalau saya tulis begini.
Ini apakah menghubungkan antar kata konjungsinya? Zahra? Iya, Sir. Iya, keren. Thank you, Zahra. Lanjut, kalau antar frasa bagaimana nih? Saya mau tahu, mau dengar dari Alia dong. Alia, Iya, Sir. oke, bisa diberikan contoh tidak? Penggunaan konjungsi di antar frasa. Frasa tahu tidak Alia? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu frasa di sini? Dinara? Cece? Gabungan kata yang memiliki satu fungsi. Boleh tidak saya tulis seperti ini? Misalnya, Dinara nama lengkap kamu siapa, Din? Dinara, Diana, Keisha. Gini. Ya. Aduh. Muncul ternyata ya. Yang di Zoom kelihatan nggak? Kasih nama lengkap kamu? Sia dan Indra. Lihat, Din. Bener nggak? Dinara. Kan Coach Casey udah tahu saya. Ini bener nggak nama kamu ini? Salah. Harusnya apa? KY. Keisha gini. K, E, Y, Keisha. Oke. Nah, coba lihat. Dinara, Fiana, Keisha. Ada berapa kata, nak? 3. Chelsea dan Indra? 2. Kan kumpulan kata tuh. Namun dalam satu fungsi. Fungsinya apa? Sebagai subjek. Misalnya, Dinara, Fiana, Keisha, dan Chelsea dan Indra sedang makan burger. Nah, kalimat ini bisa menjadi penghubung antar frasa. Antar klausa bagaimana? Ada lagi itu, misalnya Dinara sedang bermain ketika Chelsea sedang tidur. Kan 2 klausa dan seterusnya ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Sir. Baik, terima kasih Alia. Kalau begitu kita lanjut. Lihat, masih ada. Berikutnya. Nah, karena tadi ada 2 hal yang dibahas, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis, maka kita lihat di sini. Konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi yang digunakan untuk menciptakan hubungan sebab akibat di setiap komponennya. Contohnya gimana, Sir? Contohnya gini. Andi menendang bola sehingga bola masuk ke gawang. Ada nggak sebab akibat di situ? Ada? Sebabnya apa? Sebabnya menendang bola. Akibatnya? Bola masuk ke gawang. Oke, terima kasih. Konjungsinya apa, nak? Konjungsinya apa, Bilkis? Bilkis? Masih belum kembali ya? Oke, Bilkis sudah ada. Sehingga. Thank you, Bilkis. Saya tuh bingung. Ketika saya Zoom di sana, di kelas 9, chat-chatan saya ini kelihatan loh. Ini nggak kelihatan. Beda ininya kali ya, kabel atau LCD-nya kali ya. Hah, ya kah? Mana? Ya kan? Kenapa punya saya ini nggak kelihatan ya? Baik, selanjutnya ya. Konjungsi kronologis ialah konjungsi yang digunakan untuk menciptakan hubungan waktu atau proses antar komponennya. Contohnya itu saat Angga mengoper bola ke Andi.
Kemudian Andi menendang bola tersebut ke gawang. Akhirnya gol tercipta dari kaki Andi. Oke. Coba kita perhatikan ada berapa kalimat di sana? Ada berapa kalimat, Nak? Ada 3 kalimat. Apakah 3 kalimat itu punya waktu yang berbeda-beda? Atau waktunya sama? Berbeda. Boleh nggak kalau saya ganti? Misalnya, gol tercipta dari kaki Andi. Kemudian Andi menendang bola tersebut ke gawang. Akhirnya Angga mengoper bola ke Andi. Boleh nggak? Tidak boleh. Karena 3 itu punya urutan masing-masing yang tidak mungkin ditukar. Sampai sini bisa dipahami? Itulah mengapa disebut kronologis, urutan waktu. Sama nih kayak ini. Hari ini kalian belajar bahasa Indonesia, tapi pagi tadi sarapan, sebelumnya lagi kalian mandi. Boleh nggak belajar bahasa Indonesia dulu, baru mandi, baru sarapan? Karena ada urutan waktunya. Ya. Konjungsi yang digunakan apa aja nih? Sangap. Yang Konjungsinya apa aja, Nak? kemudian Good. Kemudian ada lagi? akhirnya. Oke, keren. Thank you, Sangap. Mantap, Sangap nih. Udah? Gak rugi pokoknya kalau dapet Sangap nih. Bangga saya jadi guru mentornya. Woi. Gryffindor. Udah? Belum. Mohon maaf ya, saya duduk aja ya, karena saya juga ngadepin Zoom. Karena saya sukanya jalan-jalan gitu. Ngecek-ngecek kalian biar Dinara nggak ngantuk. Biar Dinara nggak ngantuk. Dinara ngantuk kalau nggak ada laptop di depannya, coba ada laptop. Oh, ngantuk dia. Ya nggak, Din? Karena kan bisa ngubungin si... Saya yakin dia juga laptop kan. Sabar ya. Lanjut. Oh, belum. Kita lanjut ya. Baik. Nah, sekarang saya akan challenge kalian. Tentukan nih mana yang menggunakan konjungsi kausalitas, kronologis, dan mana yang tidak menggunakan keduanya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian tentukan. Yes. Misalnya nomor 1, 2, 3, 4.
Yang mana yang menggunakan konjungsi kausalitas, yang mana tidak. Kalau misalnya gini, Sir, nomor 1 konjungsi kausalitas karena apa? Oke, jangan lupa beri alasannya. Yang di rumah juga seperti itu ya. Silakan kalian tuliskan di kolom chat beserta alasannya. Waktunya. Yes, kronologis atau tidak, alasannya apa? Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Sekarang 8.39 berarti sampai 8.45. Yes.
Iya, saya dulu ya, saya bilang itu bangga. Satu menit lagi ya. Oke, di sini sudah ada banyak jawaban dari yang ada di rumah. Ini dari Ilham, tidak kedua 61 tidak keduanya karena tidak ada sebab akibat. Oke, kemudian yang kedua kausalitas karena ada sebab akibat. Kemudian yang tiga, hah? Ya, iya kan kata saya tadi beserta alasannya. Astagfirullahaladzim. Lanjut. 4 belum sangat. Ini dari Zahra apa ya? Zahra ya. Tidak menggunakan keduanya, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis. Apakah iya? Saya nggak tahu sir itu benar atau salah. Hehehe. So, oke, nggak apa-apa, kita akan belajar bareng lah ya. Ini M ini siapa, Malik Bilkis ya? Ini menurut saya ya sir, bukan dua-duanya. Kausalitas kronologis. Ya beserta alasannya Bilkis. Yes nak. It's okay, nggak apa-apa. Kita lihat konjungsinya lebih dominan arah mana. Biasanya di dalam sebuah statement, sebuah pernyataan itu ada apa namanya? Ada sebab akibatnya. Namun secara tidak langsung sebab akibat itu adalah bagian dari sebuah proses. Maka dominannya adalah kronologis berarti, bukan sebab akibat. Saya tangkap? Oke, thank you. Kronologis karena juga terdapat proses. Oke, thank you sangat. Nah, ini ada Miss Alia udah bergabung. Selamat bergabung Miss Alia. Miss, sampai dicari anak-anak dari tadi Miss. Terus si Chelsea yang nanyain. Miss Alianya nanti masuk nggak sir katanya. Nih, sini. Kamu kan yang nyari beliau. Sini. Mana Chelsea? Nih Chelsea. Ini Miss orangnya Miss. Ngajak-ngajak temen dia. Dia orang Inggris. Hai, maaf ya telat masuk. Enggak apa-apa. Oh, kesukaan. Ini Nahwa namanya. Kemarin nggak join Zoom. Oh, sekarang udah udah masuk. Kemarin nggak masuk ya Nahwa. Siapa namanya? Namanya siapa? Nahwa Miss. Nahwa. Halo, salam kenal. Loh, kok misternya hilang? Hadir Miss, saya hadir. Ngejelasin yang di sini. Ini Miss, susahnya kalau belajar online dan offline harus sana kemari. Oke, yang di online sudah jawab nih. Yang di sini nanti kalau Dinara saya kasih nomor 1. Nomor 2-nya Nahwa, 3-nya Alma. Kamu mana berapa? Oke, 1. Alma nomor. Oke, 4. Oke, 4. 1, 2, 3, 4. Yang online tadi sudah saya bahas. Sekarang yang kalian lagi. Dinara nomor 1. Yang online semoga bisa mendengarkan ya. Tidak ada alasannya. Oke, artinya di dalamnya tidak ada konjungsinya. Benar? Yakin? Deal? Chelsea punya jawaban berbeda? Oke, apa jawaban Chelsea?
Kronologis, di mana konjungsi kronologisnya? Oke, baru di awal tahun itu adalah konjungsi kronologis. Hah? Hal itu, apakah itu konjungsi? Atau jangan-jangan baru di awal tahun itu adalah keterangan waktu. Kemudian hal ini itu merupakan kata rujukan. Kita udah belajar kata rujukan kan? Takutnya ini belum. Kata rujukan merujuk kepada apa? Kepada banjir yang melanda di. Oke, good, thank you. Nomor 2, siapa tadi? Nahwa. Oke ya, nomor 1 sesuai pembahasan kita bersama bahwa nomor 1 tidak terdapat konjungsi kausalitas dan juga konjungsi kronologis. Oke. Lanjut, nomor 2, silakan Nahwa. Ya apa? Konjungsi kausalitas. Di mana konjungsi kausalitasnya berada? Gimana? Iya, masih kamu. Masa saya? Ayo, Wak. Yakin kamu bisa, Wak. Tadi bisa loh juga. Iya, nggak ditembak juga kok. Nggak mungkin saya bilang. Ya, apa dah? Iya, di mana letaknya? Apa katanya? Coba, bisa. Kamu di depan juri loh, jago. Masa di depan Mr. Wahim nggak berani? Ayo, Wak. Ini saya belum ada dengar jawaban dari Alia ya. Maksudnya Alia Zahratunisa. Sama Nada, saya belum ada lihat jawaban dari Nada juga. Saya tunggu ya dari Nada dan Alia Zahratunisa. Ya, silakan. Waktu terus berjalan. 5, 4, 3, 2. Enggak, harus Alia. Karena Alia, Nahwa. Harus Nahwa. Iya, betul. Ya, nggak apa-apa, sebabnya adalah ya nggak apa-apa, sebutin aja yang mana konjungsi sebab akibatnya, yang mana konjungsi kausalitasnya. Yang mana, pintar? Oke, setelah Alma ya dijawab. Silakan Alma nomor 3, Alma. Yes. Iya. Kausalitas, di mana letak kausalitasnya? Indonesia baru saja dilanda musibah banjir. Banjir diawali dengan tingginya intensitas hujan yang turun di berbagai daerah. Selain tingginya intensitas hujan, tidak berfungsinya sungai secara normal juga ikut andil sebagai penyebabnya. Mana kalian konjungsinya? Oke, kronologis. Yang mana konjungsi yang menunjukkan konjungsi kronologis? Nah. Yes. Konjungsinya? Oke, kausalitas lagi. Yang mana konjungsinya? Hah? Allahu Akbar. Sengaja ya. Di mana, Nak?
Oke. Pertanyaan saya adalah konjungsinya yang mana? Saya paham apa yang kalian maksudkan bahwa Sir, ini memang Sir ada kronologisnya, ada sebab akibatnya karena apa namanya? Dari polanya di situ terlihat. Selain tingginya intensitas hujan, tidak berfungsinya sungai secara normal juga ikut andil sebagai penyebabnya. Betul sekali. Itu adalah penyebab, alasannya. Namun, apakah terdapat konjungsinya di sana? Tidak. Hati-hati. Memang betul sekali jawaban kalian bahwa di situ ada kausalitasnya, ada penyebabnya. Tetapi fokus kita di sini adalah konjungsinya. Dan di dalam teks 3 tidak ada konjungsi, maka kita bisa mengatakan di teks ini tidak menggunakan konjungsi. Oke, sampai sini bisa dipahami? Pemahaman kalian benar bahwa di dalamnya ada penyebabnya, tetapi tidak ada konjungsinya. Fokus kita di soal ini ialah konjungsinya. Sampai sini bisa dipahami dulu? Bisa. Terima kasih. Nomor 4, silakan Chelsea. Kronologis. Apa yang membuat kamu yakin ini adalah kronologis? Oke, karena ada konjungsi, kemudian dan akhirnya. Fokusnya adalah di situ ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang di rumah bagaimana? Bisa dipahami bentar? Silakan nanti kalian koreksi punya kalian tadi ya, jawaban-jawaban kalian tadi ya. Baik, kalau begitu kita lanjut. Mau dikasih soal lagi? Yang di sini no, yang di rumah bagaimana? Mau saya kasih soal lagi? Nggak usah, cukup. Kita lihat responnya di rumah bagaimana. Nggak usah Sir, kata Bilkis. Oke. Ternyata kalian sehati semua ya. Cukup kata Zahra. Cukup kata Alia. Oke. Ih, sangat cukup juga. Cukup katanya. Sangat. Kata teman-teman, mereka setuju dengan statement kamu. Ketika saya katakan sangat cukup. Nah, kata mereka. Kayaknya kamu itu idola ya di sini ya? Bukan, Sir. Siapa idolanya, Nak? Nggak ada, Sir. Oh, kirain Evander atau Yazid gitu. Ya, mungkin bisa, Sir. Bukan Renaldi. Atau Yuval? Saya kok nyebutin semuanya. Oke, saya lanjut ya. Masih banyak materinya. Tadi ada berapa unsur pembahasannya? Ayo, ada berapa unsur pembahasannya tadi? 2? 1? Yang mana yang benar? 3, apa aja? Konjungsi. Oke, good. Berarti berikutnya adalah kata teknis. Kita lihat berikutnya adalah kata benda. Oke, kata benda itu apa sih, Nak? Saya pegang apa nih? Benda. Namanya spidol. Yang berbicara ini benda atau bukan? Kok kalian menyatakan saya benda? Ya, betul. Saya adalah benda. Bendanya benda hidup. Benda itu terbagi 2, benda hidup dan benda mati. Benda mati ini, benda hidup ini ya. Baik. Kita lihat kata benda itu apa sih? Kata benda itu bisa kita sebut dengan istilah nomina. Jadi kalau kalian nanti suatu saat dengar kata nomina misalnya, maka kalian tidak perlu heran. Nomina itu apa, Sir? Berarti nomina adalah kata benda. Kecuali ditambah L di belakangnya, jadi nominal. Nominal artinya apa, Nak? Nominal
Jumlah angka. Good. Seberapa nominalnya? 5 juta gitu. Jadi jumlah angka ya. Nah, ialah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai dengan tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Misalnya spidol. Wah, itu tidak spidol. Kurang cocok. Dia akan cocok jika dikatakan itu bukan spidol. Bisa yes. Untuk kata dasarnya ya. Pelangi misalnya. Akan tidak mungkin jika kita sebut itu tidak pelangi. Tapi itu bukan pelangi. Silakan Ustaz. Yes, sir. Yes, bisa online. Link sama yang di kelas. Beda. Sama. Yang kemarin. Bukan yang kemarin. Bukan yang terakhir di Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ini ada sangat juga di dalam. Ya, sip. Baik, kita lanjut ya. Nah, di dalam teks eksplanasi, karena tadi fokus kita adalah kata benda yang dalam bentuk fenomena, maka dalam eksplanasi kata bendanya bisa dalam bentuk saya seperti pelangi gitu ya, hujan, banjir, gempa bumi, DLL dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, bisakah kalian sebutkan kata lain selain pelangi, hujan, banjir, gempa bumi yang mungkin termasuk dari fenomena? Tsunami, keren. Ada lagi? Longsor, keren. Ada lagi? Yang di rumah. Peting beli. Apa sih yang putar-putar? Iya benar sih putar-putar. Badai, ada lagi? Kebakaran, keren. Yang di asrama, yang di rumah, yang via Zoom. Ayo, apa nih? Banjir. Banjir. Banjir ada di sini nggak? Nggak bisa. Banjir ada di teks. Selain itu. Ayo yang lain. Angin ribut. Apa? Aurora, keren. Gunung meletus. Oke, keren Zara. Yang lain? Apa Jangan? Tornado. Kebakaran. Apa? Kebakaran, sir. Kebakaran, oke. Sudah? Siapa nyebut? Oh, sudah sama dengan Alma katanya. Yang lain. Siapa? Oh, Nahwa. Sama dengan Nahwa katanya. Tsunami. Udah tadi ya tsunami. Tsunami udah. Selain itu lagi. Search di Google. Gak perlu. Bully itu termasuk sebuah fenomena bukan? Bully. Iya. Apa lagi? Anxiety sebuah fenomena bukan? Anxiety. Yes, penyakit sebuah fenomena bukan? Ada sebab akibatnya, ada prosesnya tidak? Ada prosesnya? Kalau panic buying, yang saya stok susu beruang habis, tiba-tiba orang rebutan gitu. Panic buying. Yes. Saya tadi ngomongnya apa? Kan udah bilang saya. Kalau bahasa Inggris saya jago. Masuk fenomena enggak? Zakat. Kalau zakat esensinya di zakatnya kah atau lebih ke arah tradisinya? Kayak lebaran yang keliling-keliling gitu? Yang silaturahmi, apakah di zakatnya? Zakat itu apakah sebuah fenomena? Nanti kita cermati baik-baik. Kalau falling in love, sir, oke, dari Sangap nih. Sangap tanya, kalau falling in love katanya termasuk fenomena atau bukan? Falling in love.
Menurut Sangap bisa dilihat nggak fenomenanya? Kalau menurut saya sih, selama itu sifatnya saintifik, dan itu bisa dicerna prosesnya, sebab akibatnya ada, maka itu bisa kita sebut sebagai sebuah fenomena. Kan fenomena itu ada sebuah kejadian, sebuah insiden yang karena kita membahas tentang eksplanasi, maka harus satu, kemarin ciri-cirinya, dia harus saintifik. Ada data-datanya, ada fakta-faktanya, begitu. Jadi kalau kita ingin mengatakan sebuah fenomena itu bisa kita kaji secara eksplanasi, maka kita harus lihat dulu itu alasannya apa, sebab akibatnya apa, kemudian prosesnya seperti apa. Jika bisa dijelaskan secara saintifik, bisa dikaji gitu. Jatuh cinta itu sebuah fenomena, saya setuju, karena itu nggak semua orang bisa jatuh cinta. Nggak semua orang atau semua orang bisa jatuh cinta? Nggak semua orang bisa jatuh cinta. Karena kan jatuh itu sakit. Kan ada lagunya. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Nggak pernah dengar lagunya ya? Aduh, apa sih judulnya? Nggak tahu sih. Lanjut ya. Mau. Oke. Oke, saya challenge kalian satu orang satu untuk menemukan mana yang termasuk kata benda dari kata-kata berikut ini. 1, 2, 3. Oh, muncul. Silakan yang ya satu orang satu, tapi katanya adalah kata benda fenomena. Yes. Dari yang online. Silakan apa? Nahwa dulu, Nahwa. Oke, Alma dulu. Ini dari halo, yes. Manik, ada apa Manik? Apakah ini putus-putus? Satu orang tentukan satu saja kata benda yang termasuk fenomena. Alma. Oke, sudah nggak lagi ya. Gerhana, oke, thank you, gerhana. Hujan, oke, thank you. Semakin lambat kamu, semakin kurang kesempatan kamu. Ayo yang lain. Ayo, Sangap apa ngap? Perundungan, oke, perundungan itu sampai dengan pemulihan ya. Sangap apa nak? Yes, betul, yes, fenomena. Bentrokan, Sir. Oke, good, bentrokan. Yang lain? Din? Erosi, oke, thank you. Apa? Ngaben. Oke, sebuah fenomena. Oke, fenomena apa? Alam sosial. Oke, good. Yes, betul. Jadi ada tradisi ya. Baik, dan itu bisa kita hujan fenomena alam. Oke, thank you Bilkis. Baik, kalian sudah menemukan kata benda di sini dan belum. Nah, saya minta kalian ini ada 5 kata yang boleh kalian pilih satu orang satu untuk membuat kalimat dari kata ini. Katanya tidak harus di awal, saya pelangi adalah tidak harus. Jadi boleh pelanginya di belakang, boleh. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata benda berikut. Yes. Yes. Ambil kata itu. Contoh nih, contoh. Saya ngambil kata pelangi. Kemarin aku melihat pelangi di sore hari. Nah, ada kata pelanginya gitu. Yes, hanya itu. Dimulai dari sekarang, 1 menit. 1 menit. Silakan pilih satu saja, kemudian kalian tulisin. Oke, dari Ale nih. Hujan malam tadi sangat deras dan menyeramkan. Apakah betul-betul menyeramkan?
Thank you Alia. Alia Zaratunisa maksud saya. Sudah? Kalau sudah bisa kita stop pembelajarannya, nanti untuk pembahasan yang satunya akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Harapan saya semua yang online di sini bisa bergabung ya. Kemarin saya hujan deras terus dengar suara nangis gimana nggak serem ser. Malam tadi malam Jumat loh. Gadang. Zahra, jangan lupa titiknya nak, karena buat kalimat ya. Rumah Sisi terkena longsor kemarin. Jangan lupa itu kalau tidak ada titik namanya langsung direvisi. Rasa Klausa. Baik, terima kasih. Ini sangat sudah. Longsor merupakan bencana alam. Rumah Sisi terkena longsor. Oke, keren. Ini tidak ada dari nada. Bilkis, udah Bilkis? Udah belum ya Bilkis ya? Dari Bilkis belum nih? Cuman Bilkis. Yang semua di sini sudah selesai? Baik, kalau udah. Baik, kalau udah. Boleh dong satu orang sharing apa yang sudah kalian dapatkan? Alma. Oke, boleh Alma. Terus yang di rumah juga satu orang sharing ya. Langsung terjadi tahun lalu di Jawa Barat. Oke, thank you. Yuk, silakan Alma. Apa yang kamu dapatkan hari ini? Yes, apapun itu yang kamu dapatkan, kita closing. Yes. Oke, good. Thank you. Kalau yang di sini sharing tentang kata benda dan konjungsi kausalitas. Oke, kita konjungsi, kata hubung, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis dan kata benda. Thank you. Baik, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Insya Allah unsur kebahasaan yang terakhir yaitu tentang kata teknis akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Saya izin untuk SS terlebih dahulu sebelum kalian live karena saya jadikan bukti untuk kehadiran kalian. Terima kasih semuanya. Sukses terus. Miss Alia dicari lagi sama si Kece. Dadah katanya Miss. Oke, terima kasih semuanya. Semangat terus untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Bye, sir. Thank you, sir. Oke, sama-sama pintar. Saya izin untuk end meeting ya. Yes, sir. Oke, thank you. Assalamualaikum.